Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Aditya. Sama. Ya, kenapa mereka? Nathan Ibrahim sakit, Kaiyu Fadila, dan Aditya Sunarja alfa. Oke, semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu biar semangat. Namanya tepuk 1, 2, 3 ya. Contohnya kayak gini. Tepuk 1. Hu. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1, 2, 3. Hu. Yes. Cool. Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk 1. Hu, tepuk 2, belum. Tepuk 1. Hu, tepuk 2. Yes, tepuk 3. Cool. Tepuk 1, 2, 3. Hu. Yes. Cool. Oke, terima kasih. Udah semangat belum? Semangat. Semangat, harus semangat. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial? Ada yang tahu nggak kecerdasan artifisial? Ya, semacam AI ya. Pernah ada yang pakai AI kan? Aplikasi apa yang pernah kalian pakai? Terus ChatGPT. Fungsinya untuk apa kalian pakai? Mencari informasi, benar. Oke, sebelum itu, materi sebelumnya kita ulas tentang hardware atau perangkat keras. Dia ada 4, ada namanya input device. Apa sih contohnya input device? Mouse, terus keyboard, scanner, sama mikrofon. Ya, oke, sama barcode reader. Kemudian yang kedua ada proses unit, ada apa aja? CPU, RAM, ROM. Yang ketiga output device ada apa aja? Layar monitor, printer, speaker. Oke, yang keempat storage device penyimpanan ada hard disk, SSD, flash disk, memory card, CD. Ya, betul. Oke, lanjut ya. Hari ini kita membahas tentang berpikir komputasional. Tujuannya adalah peserta didik dapat memahami tentang pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dalam penerapan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Berpikir komputasional itu apa sih? Berpikir komputasional adalah suatu proses pemecahan masalah. Jadi memecahkan masalah nih. Menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Sistematis berarti artinya berurutan. Logis berarti sesuai dengan logika. Jadi berpikirnya ini kita hari ini akan berpikir seperti komputer. Ya, berpikirnya logis, enggak yang aneh-aneh gitu. Harus sesuai dengan urutan. Lanjut, ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Dari keempat ini, adakah yang pernah kalian ketahui? Apa yang pernah kalian ketahui? Algoritma. Ya, algoritma ini adalah materi yang kita telah bahas sebelumnya. Lanjut ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu? Yaitu proses memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Jadi kalau kalian punya masalah nih, masalahnya besar, bisa diselesaikan sendiri nggak sih?
Enggak, berarti kalau nggak bisa harus apa? Dikecil-kecilin masalahnya ya. Dibagi-bagi masalahnya, jadi biar bisa terselesaikan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi panitia 17 Agustus. Kalian kalau jadi panitia 17 Agustus, bisa nggak kerja sendiri? Kenapa nggak bisa? Capek, ya benar capek karena tugasnya banyak. Caranya gimana sih solusinya? Membagi tugas. Yang pertama ada bagian acara lomba. Kemudian kedua ada membagi hadiah, bagian hadiah. Ketiga perlengkapan. Keempat bagian konsumsi. Kalau lomba kan pasti ada hadiahnya kan. Nggak mungkin kan kamu bisa beli sendiri kan. Pasti butuh bantuan ya. Kemudian perlengkapan juga. Kalau lomba kerupuk butuh perlengkapan nggak? Nah, jadi harus dibagi-bagi tugasnya biar menjadi lebih ringan. Kemudian contoh lagi membangun rumah bisa nggak dikerjakan sendiri nih sama tukang? Nggak bisa. Kenapa? Karena susah ya bangun rumah. Caranya gimana? Bagi tugasnya ada yang perencanaan, ada yang bagian fondasi, bagian struktur, finishing, dan dekorasi. Jadi tugas, semua masalah tugas bisa cepat terselesaikan dan ringan kalau kita membagi-bagi tugas. Jadi masalah besar menjadi masalah dikecil-kecilin ya, masalahnya kecil. Oke, nyampe sini paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua, pengenalan pola, yaitu proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Kita mengenal pola nih, contohnya. Pertama, pola cuaca. Nih kalau cuaca, kalau pagi hari, cuacanya gimana? Cerah, benar. Kemudian siang hari gimana polanya? Panas. Sore hari, mendung. Malam, hujan. Nah, itu bisa nih kemarin-kemarin. Berapa hari begitu ya, paginya cerah, siangnya panas, sorenya mendung, malamnya hujan, seperti itu. Kemudian ada lagi pola lalu lintas nih, ada jam sibuk sama jam tidak sibuk di malam hari. Kalau pagi-pagi kamu ke sekolah kena macet pernah nggak? Kenapa kena macet? Karena apa? Karena banyak yang berangkat bersamaan bareng ya, ada yang kalian ke sekolah, ibu kerja, ada lagi yang ke pasar, kan jadi rame. Semuanya pada berangkat, jadi jamnya sibuk. Kalau malam-malam tidak sibuk. Kenapa? Karena kalian pulangnya beda-beda. Ada yang pulangnya kalau siswa pulangnya jam 2, ibu pulangnya jam 3. Ada lagi orang yang pulangnya jam 4. Jadi malam-malam tidak sibuk lagi ya. Jadi macetnya tidak ada. Selanjutnya di sini ada pengenalan pola lagi. Pola membesar. Dilihat di sini ada 2 apel, 0, 6 apel, 8 apel. Kira-kira ini isinya berapa apel ya? 4. Kenapa 4? Ditambah 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 2. 6. 6 tambah 2. Iya, betul. Lanjut. Contoh soal lagi di sini ada bintang, lingkaran, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran. Selanjutnya apa? Bintang. Kemudian yang kedua, segi 5, segitiga, segitiga, segi 5, kosong, segitiga, kosong, segitiga. Di sini siapa? Segitiga di sini sih. Oke, di sini persegi, 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 lingkaran, lingkaran, persegi, persegi. Di sini? Oke, paham ya pengenalan pola ini namanya. Kemudian selanjutnya ada namanya abstraksi, yaitu proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan, yang penting aja untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Contohnya apa nih? Menggunakan remote TV. Kamu kalau pakai remote TV, perlu nggak sih tahu komponen di dalamnya? Nggak perlu kan? Yang kamu perlu tahu apa? Hanya memakainya aja kan? Memakai tombolnya. Jadi nggak perlu tahu tuh isinya ada apanya, apa, elektronik apa di dalamnya. Nggak perlu tahu. Hanya bisa dipakai. Kedua adalah membaca map di sini. Di sini mapnya ada nggak sih samping-sampingnya ini ada rumahnya si Ani, rumahnya si Budi, ada nggak sih? Nggak kan? Yang kalian hanya tahu adalah bagian-bagian terpentingnya. Misalkan kayak ke sekolah ini bagian terpentingnya apa sih sebelah sini? Jalan. Di jalan ada apa? PDAM, yang terkenal PDAM. Terus apa lagi? Mandiri. Terus seberangnya ada apa? Rumah makan apa? SS, betul. Jadi bagian-bagian terpentingnya aja nih yang kalian hanya perlu ketahui. Oke, lanjut ya. Algoritma melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Jadi algoritma ini adalah instruksi-instruksi ya, urutan-urutan tahap-tahap untuk mencari solusi.
C. Contohnya, di sini ada menyalakan komputer. Nyalain komputer ada tahapannya nggak sih? Nggak mungkin kan komputer langsung nyala, ya kan? Yang pertama, misalkan di sini ada pastikan semua kabel terhubung. Jadi kabelnya harus terhubung. Kalau nggak terhubung, kayak ini kabelnya. Kalau nggak terhubung nggak bisa nyala infocusnya. Kemudian tekan tombol daya. Tunggu hingga sistem operasi selesai membuat booting. Masukkan kata sandi jika ada. Kemudian layarnya muncul dan siap digunakan. Ini langkah algoritma ya, jadi tersusun menyalakan komputer. Yang kedua mencuci tangan. Basahi tangan dengan air mengalir. Bisa nggak sih cuci tangan dulu baru dikeringin, baru sabunan? Mungkin nggak mungkin kan? Nggak boleh kan dibalik-balik. Masa andukan dulu baru cuci tangan? Nggak mungkin kan? Jadi harus berurutan, basahi tangan, ambil sabun, gosok telapak tangan, bilas dengan air baru dikeringkan. Jadi algoritma tersusun ya dari awal hingga akhir. Selanjutnya membuat teh nih. Mungkin nggak sih bikin teh itu nggak pakai air? Nggak mungkin kan? Pasti harus siapkan bahan, rebus air, tuang air, tunggu beberapa menit warna tehnya keluar, tambahkan gula, aduk rata, lalu sajikan selagi hangat. Jadi algoritma tahu ya urutan-urutannya. Oke, dari keempat ini tadi 4 pilar ada apa aja yang pertama? Pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Oke, ini tentang kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya tuh kita berpikir komputasional itu berpikir yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Semuanya pernah kita alami, cuma kita belum tahu aja. Oh, ternyata ini adalah berpikir komputasional. Kalau kayak gini kalian tahu, jadi paham tahap-tahapnya, ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk mengerjakan LKPD. Ya, di sini sudah dibagi kelompok. Nanti kalian isi, kemudian diskusikan dengan teman, kemudian nanti akan presentasi satu-satu. Nanti presentasinya tiap kelompok hanya satu bagian aja. Ya, bisa langsung dikerjakan, nanti bisa kumpul ke depan kalau sudah. Silakan. Silakan dikerjakan. Hah? Iya, ramean. Ayo. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Langsung dikerjakan. Yuk, silakan. Nanti majunya berame-rame, semuanya maju ke depan. Nanti yang ngomong satu orang aja perwakilan. Ya. Kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan.
Ayo silakan semuanya maju ke depan. Ayo. Hah? Ya udah. Oke, ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok berapa? Diskusi. Oke, lanjut. Langsung yang kencang suaranya. Yang kencang lagi suaranya. Ya, input. Perhatikan ya teman-temannya ya. Ya, temannya mempresentasikan tentang dekomposisi. Di situ ada soalnya tentang sebuah komputer dapat digunakan untuk mengetik, bermain game, mengakses internet agar komputer bisa berfungsi. Yang dibutuhkan beberapa perangkat keras. Ada sebutkan perangkat keras apa aja yang dibutuhkan, input, proses, output, penyimpanannya. Tadi inputnya sudah disebutkan apa tadi inputnya? Keyboard sama mouse, benar nggak itu termasuk inputnya? Benar. Yang kedua adalah proses menggunakan apa? CPU, benar CPU? Ya, kemudian outputnya apa? Ya, monitor dan printer, benar? Oke, selanjutnya penyimpanannya menggunakan dan SSD. Benar penyimpan hard disk dan SSD. Setuju dengan kelompok 1? Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Lanjut kelompok 2, silakan maju. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Majuan aja, majuan nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. hasil diskusi kami. Ya. Dari daftar perangkat di atas, pertama kesamaan ya perbedaan fungsi antara perangkat input dan output. Input mengirim data ke komputer, output menampilkan hasil. Keluarnya semua perangkat bekerja saling terhubung dalam sistem. Ya, di sini tentang pengenalan pola. Dari perangkat yang tadi nomor 1, ada kesamaan dan perbedaan fungsi antara perangkat input dan output. Ya, kalau input itu kata dia tadi apa? Input? Input mengirim data ke komputer. Input mengirim data dan komputer, benar nggak? Benar. Kemudian output? Output menampilkan hasil. Output menampilkan hasil, benar? Benar. Kemudian polanya apa? Polanya semua perangkat bekerja saling terhubung dalam sistem. Ya, polanya semua yang tadi disebutkan terhubung ke dalam sistem komputer, benar? Setuju dengan jawaban kelompok 2? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang melakukan sertifikat hasil mengenai teknologi abstraksi mengambil inti dari sistem menyederhanakan informasi. Pertanyaannya, jika kamu harus menjelaskan kepada teman tentang cara kerja komputer tanpa mengunci kemampuan konsep, bagaimana cara kamu menjelaskannya secara sederhana? Jawabannya adalah komputer menerima data input, mengolahnya proses, lalu menampilkan hasil output. Ya, oke. Di situ ada pertanyaan, jika kamu harus menjelaskan kepada teman tentang cara kerja komputer tanpa menyebut semua komponen, bagaimana kamu cara menjelaskannya secara sederhana? Tadi pertama, apa? Komputer menerima data, itu input. Benar kan? Komputer menerima data, input. Selanjutnya, Mengolahnya yaitu proses, ya, mengolahnya melalui proses. Selanjutnya, lalu menampilkan hasil output. ya, menampilkan hasil output. Setuju dengan kelompok 3? Oke, beri tepuk tangan. Silakan. Selanjutnya, ini terakhir ya, kelompok 4. Kelompok 4 sampai kelompok 4 yang maju ya. Oke, kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang diskusi Algoritma. menyusun langkah penyelesaian masalah. 1. Menyalakan komputer. 2. Bias memeriksa perangkat keras. 2. Mesin mengoperasi dijalankan. 4. Komputer memberikan input. 5. Komputer memproses data. 6. Hasil diambil komputer. Ya, oke. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk nyalakan komputer sampai dengan menampilkan hasil. Ada cara-caranya ya. Ada pertama tadi menyalakan komputer. Benar nggak menyalakan komputer pertama? Yang kedua apa? Yang kedua? Ya, BIOS memeriksa perangkatnya. Benar? Yang ketiga? Ya, sistem operasi dijalankan. Benar? Yang keempat? Pengguna berarti kita memberikan input. Benar? Selanjutnya, komputer memproses data. Benar? Yang terakhir, hasil tampil di monitor. Benar? Setuju dengan jawaban kelompok 4? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif ya. Kemudian lebih mudah memahami konsep teknologi dalam komputer. Yang ketiga, menyusun solusi yang sistematis terhadap permasalahan, baik di bidang TIK maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi namanya berpikir komputasional nggak perlu tentang TIK semuanya, nggak perlu tentang informatika, tapi di kehidupan sehari-hari kita bisa berpikir komputasional. Nah, tadi ada 4 pilar yang Ibu sudah jelaskan. Pertama tadi pilar yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Benar, sekarang sudah paham ya? Oke, bagaimana perasaan hari ini? Happy or sad? Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sekian ya, untuk minggu depan kita akan membahas materi yang lain. Kalau mau Ibu coba sih tentang AI ya, kita penggunaan AI di dalam pembelajaran. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.